Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa mawa'alah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsaku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu bahasan yang cukup menarik menurut saya. Ini di halaman 7 ya. Ini ada satu bab tentang keutamaan ataupun kriteria lah bisa dikatakan begitu, mana-mana yang bisa disebut sebagai zikir. Jadi zikir itu ternyata juga cukup mudah. Kalau saya membahasakan kira-kira ya ngobrol saja sudah dihitung zikir. Ini faslun, ada satu bab menerangkan i'lam annal fadilata dzikri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keutamaan zikir ghairu munhasiratun fit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir. Jadi bahwa sesungguhnya keutamaan zikir atau fadilah zikir itu tidak hanya terbatas dalam kalimat atau ringkasan termaktub dalam tasbih, kemudian dalam tahlil, kemudian tahmid dan takbir. Wa nahwiha, dan yang sepadan dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Jadi tidak hanya seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita lihat bal kullu amilin lillahi ta'ala bita'ah. Ya. Kan tetapi setiap perbuatan itu yang lillahi ta'ala bita'ah bahwa dzakirun, ketika seseorang melakukan satu ketaatan yang lillah, ya, yang lillah itu semuanya dihitung zikir kepada Allah ataupun termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Kalau kita melihat dari kalimat ini sebetulnya, coba kita ambil analogi bahwa ketaatan kepada Allah itu yang seperti apa? Ya, ketaatan kepada Allah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan. Akan tetapi di situ diteruskan tidak melaksanakan maksiat atau tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian kita balik dalam konteks keseharian kita. Kalau kita misalkan mencuri, itu kan jelas melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Tetapi ketika tidak mencuri, berarti apa itu? Berarti kan taat kepada Allah. Artinya begini, ketika seorang pencuri pun bersama kawan-kawannya itu, yang hari itu, jam itu sudah menentukan tanggal kapan dia akan mencuri. Tapi karena misalkan kedatangan saya yang kebetulan kenal, tapi saya tidak tahu kalau dia itu pencuri. Kalau saya ngobrol bareng di situ, sehingganya pada waktu yang ditentukan jam itu ataupun hari itu, si fulan ini tidak jadi mencuri. Kenapa? Sebab ngobrol dengan saya. Ngobrol saja lah tentang apalah ini. Nah, kalau sudah seperti itu berarti apa? Berarti obrolan itu juga masuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita pahami dari itu sebetulnya agama itu mudah. Tetapi ingat jangan dipermudah. Terus dari keterangan ini kita bisa melihat pendapat Sa'ad Ibnu Jubair radhiyallahu anhu dan para ulama lainnya yang menyatakan bahwa ini Atok ya, mengatakan bahwa majelis-majelis zikir adalah majelis yang membahas masalah halal dan haram, yaitu menerangkan tentang cara berjual beli dan lain sebagainya. Ini lebih spesifik ya, obrolan yang isinya adalah yufaqihu fillah. Nah, jadi memahamkan tentang keagamaan itu juga terhitung majelis zikir. Tapi memang jujur saya coba ngambil yang paling ringan ya dari bentuk ketaatan yang sebagaimana keterangan di awal, itu ketaatan ketika kita memang taat untuk tidak melaksanakan kemaksiatan ataupun larangan Allah tidak dilakukan. Itu juga satu bentuk ketaatan. Jadi kira-kira itu
kalau ada setan yang mau ganggu, membisikkan sesuatu yang ini kamu berbuat ini biar melanggar perintahnya Allah, itu kecelik lah, kasihan deh lu kan gitu. Ya, jadi untuk beribadah itu ternyata tidak susah. Ya, saya ingatkan bahwa beribadah itu, beramaliyah ataupun berzikir itu juga tidak susah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.